Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelku Vina Farida. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Sesuai sama judulnya, di video ini aku bakalan kasih tahu tips dan cara gimana sih biar anak kita, entah itu dari newborn ataupun umur berapa bulan gitu, biar tidak begadang alias teratur jam tidurnya. Alhamdulillah, cara ini yang aku pakai untuk kedua anakku. Anak pertama aku praktekkan ketika dia usia 5 bulan, sedangkan anak keduaku aku praktekkan ketika dia usia 2 bulan. Jadi sangat-sangat newborn banget ya. Dan alhamdulillahnya kedua anakku berhasil nih cara ini teratur gitu jam tidurnya dan gak begadang. Alhamdulillah, jadi mamanya ini bisa istirahat ya. Akhirnya aku pengen nih share ke teman-teman semua. Cara yang pertama aku pakai adalah kita kenalkan siang dan malam. Bagaimana cara kita mengenalkan siang dan malam ke anak? Yang pertama adalah cara simple aja deh, dari pemilihan baju. Nah, biasanya habis mandi pagi aku pakein anakku baju yang lucu-lucu, yang gaya-gaya gitu. Tapi kalau udah mandi sore ke malam, itu aku sudah pakaikan dia baju yang panjang. Maksudnya memang baju yang untuk dia tidur. Dari simple itu aja sih. Setelah cara simple itu, pemilihan baju, yang kedua adalah cara kita nge-treatment anak ya. Jadi kalau semisal siang, kita banyakin kayak komunikasi meskipun dia belum bisa ngejawab kita ya, cuman kita ngajakin main, kita bacain buku cerita. Kalau siang ya udah bener-bener jendela itu harus dibuka, bener-bener terang gitu loh. Jadi si anak ngerti kalau oh ini terang banget, ini waktunya aku main sama mama. Kita sebagai orang tua atau pengasuh harus disiplin waktu. Kalau memang ada dibantu sama babysitter atau pengasuh, ya kita harus ngobrol ke pengasuhnya untuk bener-bener yang namanya disiplin sama waktu. Disiplin waktu itu yang seperti apa? Contohnya, kapan dia bangun, kapan dia mandi, kapan dia kita susuin. Habis susuin pasti ada main. Nah, itu tuh harus kita amati. Waktu anak pertamaku, aku baru bisa mengamati pola waktu anakku ini di saat usia dia sudah memasuki 5 bulan. Dan alhamdulillahnya sejak saat itu sampai sekarang dia sudah sangat-sangat disiplin. Kapan waktunya dia tidur siang, kapan dia waktunya tidur malam, dan itu sangat-sangat sama tiap harinya. Nah, sama juga dengan anak keduaku, meskipun aku menerapkan cara ini di anak keduaku saat dia masih newborn, alhamdulillah banget dia bisa nerima, malah gampang banget nerimanya. Dan aku malah bersyukur alhamdulillah aku bisa melatih anak keduaku ini sedini mungkin. Disiplin waktu ini adalah gimana kita meritme waktu tidurnya dengan waktu mainnya. Jadi anak pertamaku, karena masih anak pertama, tinggalnya kan sama orang tua. Padahal sudah ada rumah sendiri, cuman aku merasa belum mampu, jadi aku tinggal sama orang tuaku. Nah, di situ kakek neneknya dikit-dikit ditidurin. Dan akhirnya dia itu tidur terus, siang, sore, habis maghrib ditidurin. Dan itu yang bikin mamanya akhirnya begadang karena malamnya dia bangun. Sedangkan kita kan sudah lemes ya, udah kayak aduh pengen banget istirahat gitu loh. Tapi kenyataannya waktu malam malah begadang si babynya. Kan kata orang, aduh namanya anak bayi baru lahir nggak apa-apa, memang harus banyak tidur. Iya, memang harus banyak tidur, jangan dilarang dia tidur, cuman kita ritme waktunya. Jadi jangan juga karena bayi baru lahir kebanyakan tidur, apalagi kalau semisal kita pakai pengasuh, entah pengasuhnya itu babysitter ataupun kakek neneknya bantuin ngasuh si baby gitu ya. Jadi pengennya si anak ini ditidurin terus, dan ternyata nanti malamnya malah begadang waktu sama mamanya. Aduh, dan itu sangat-sangat melelahkan sekali ya. Untuk anak keduaku aku sangat ngewanti-wanti karena anak pertama ini memang waktu untuk orang tua belajar ya. Jadi untuk anak kedua aku sangat-sangat ngewanti-wanti, nggak mau dia seperti kakaknya. Jadi kita meritmenya seperti apa? Ritmenya seperti ini. Misal pagi dia bangun tidur, mandi, nyusu, tidur lagi, tidur panjang, habis itu pasti ada bangunnya kan. Oke, nggak apa-apa bangun, kita mainin, kita bacain buku cerita, setelahnya ngajakin main. Terus nanti dia udah capek, nyusu, tidur lagi, kan seperti itu ya ritmenya bayi. Nggak apa-apa sih, cuman yang kunci utamanya adalah jangan ditidurin terus. Jadi kalau semisal dia waktunya bangun, tapi kita ajakin main. Ajakin main yang seperti apa ya, entah itu kincringan, kecrek-kecrek, atau banyak kok sebenarnya yang mainan bayi yang meskipun dia belum ngerti tapi
kalau dia lihat atau denger itu tuh kayak semangat gitu loh, kayak seneng gitu. Jangan dikit-dikit anak bangun ditimang lagi, tidur. Terus bangun lagi, nyusu lagi, ditimang lagi, tidur lagi. Nah, akhirnya ritmenya ini ya seperti itu, kita yang menciptakan gitu loh. Kita yang menciptakan ritme itu akhirnya. Selain itu, jangan tidurkan ketika sudah azan Isya atau maghrib. Anak keduaku misalnya habis tidur siang, bangun, main, habis main, nyusu, mandi sore, habis itu nyusu lagi, tidur lagi sampai hampir maghrib. Kadang itu juga los, sampai tidurnya tuh lama, sampai sesudah maghrib gitu baru bangun. Nah, pas bangun, jangan ditidurin lagi teman-teman, tapi ajak main. Kadang ada ya yang ngelos gitu, maksudnya ngelos itu lanjut gitu tidurnya. Jadi dari sore, maghrib belum bangun, habis maghrib nggak bangun, habis isya nggak bangun, dibiarin sama mamanya. Akhirnya tengah malam dia bangun. Nah, itulah yang menjadikan begadang gitu. Jadi, semisal anak nggak bangun waktu tidur sore sampai isya, bangunin aja setelah isya. Atau setelah maghrib mau isya, gitulah pokoknya bisa kalian lihat sendirilah gimana kebiasaan anak kalian dan gimana pengennya kalian itu. Kalau anak keduaku, kan aku dibantu sama mbak nih. Nah, mbaknya ini awalnya tuh nidurin, jadi ditidurin terus sama dia. Ternyata malamnya tuh begadang terus kan, beberapa hari. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Jadi setelah maghrib mau isya gitu, aku suruh bangunin. Mbak bangunin nih, si Kesha bangunin, ajakin main. Gimana caranya? Aku pengen kamu ajakin main dia, biar dia bangun. Akhirnya si mbak ini ngajakin main, dibacain buku cerita, dan gimana caranya pokoknya agar si anak keduaku ini bangun. Dan alhamdulillah bangun, sampai jam 9 lebih dia bangun. Agak-agak rewel ya, karena memang sudah lama gitu dia meleknya. Nah, akhirnya di situ disusuin, terus habis disusuin sampai kenyang, barulah ditidurin. Dan teman-teman tahu nggak, ini berhasil banget tidur sampai pagi. Bangunnya tuh paling malam cuman minta minum aja gitu. Terus akhirnya kita minumin sampai kenyang, ya dia tidur lagi gitu sampai malam. Alhamdulillah, dan ini berhasil gitu loh. Hilangin mindset kalau susah membentuk pola tidur anak. Sumpah dan serius banget, membentuk pola tidur anak itu sangat-sangat gampang karena dianya masih lunak lah istilahnya kalau barang itu ya. Jadi masih gampang banget dibentuknya gitu. Kalau masih sekali, 2 kali, 3 kali teman-teman nyoba terus belum berhasil ya nggak apa-apa. Yang penting kita harus konsisten, karena kalau konsisten insya Allah gampang aja gitu ngebentuk pola tidur si anak. Cara yang selanjutnya adalah kita harus menciptakan suasana tidur. Ini sangat-sangat penting loh teman-teman, karena dia biar tahu gitu, oh ini waktunya tidur. Gimana sih caranya menyiapkan waktu suasana tidur untuk dia? Contohnya saja seperti anak pertama dan keduaku, yaitu adalah mematikan lampu. Tapi nggak semua sih, jadi ada lampu tidurnya, remang-remang gitu. Setelah itu adalah nyalain murotal Al-Quran, dinyalain tapi nggak kenceng-kenceng banget, jadi kayak sendu-sendu gitu. Anakku suka banget guling, jadi kanan kiri harus ada guling. Anakku juga pakai empeng, jadi aku empengin, selimut, ya udah pokoknya sikap tidur, bener-bener sikap tidur gitu. Nah, jadi dia kalau kita ngelakuinnya setiap hari, dia bakalan ngerti nih, oh mamaku udah ngematiin lampu nih, ini waktunya tidur gitu. Oh, murotalnya udah dinyalain sendu-sendu, lampunya udah mati, aku sudah terjepit di antara 2 guling, ini berarti waktunya aku tidur nih. Pastikan si anak dalam keadaan yang kenyang atau tidak lapar, jadi benar-benar penuhi dulu perutnya gitu. Dalam menciptakan suasana tidur ini juga penting banget, yaitu adalah jangan bermain HP, TV, ada suara-suara di sebelah dia. Nah, jadi kita harus istilahnya harus menahan diri, harus bisa ngempet ya. Kan kita pengen dia tidur, jadi ya udah kita sebisa mungkin di sampingnya, nepuk-nepuk pantatnya, dielus-elus gitu sih. Kalau aku ke anak pertama atau keduaku, aku tidur di sebelah mereka, terus habis itu aku tepuk-tepuk pantatnya atau elus-elus bagian kepalanya. Nggak boleh ada HP yang nyala, nggak boleh ada suara HP, suara TV. Jadi kalau semisal papanya masih main HP, aku suruh main di luar. Karena anak pertamaku kalau ada suara HP, ada HP, dia nggak bisa tidur. Pasti bakalan berdiri lagi, langsung nyari HP-nya, langsung ikutan nimbrung nontonin HP. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus bisa menahan diri, tidurin dulu si anak, entah berapa menit kan palingan. Nanti kalau si anak sudah tidur kan kita bisa bebas gitu main HP-nya, seperti itu. Ini berlaku juga untuk tidur siang. Anakku yang pertama sekarang itu sudah umur 2 tahun. Biasanya anak umur-umur segitu itu lagi suka-sukanya main.
dan nggak mau tidur siang. Banyak banget teman-temannya yang susah untuk tidur siang. Dan alhamdulillah anak pertama dan keduaku sekarang sama jam tidur siangnya itu dari jam 1 sampai jam 4 sore, dan itu tiap hari, setiap hari sama waktunya. Nah, gimana sih caranya? Sama seperti tadi, kita ajak main dulu, kita capein dia dulu, habis capek kita kenyangin dulu, entah itu minum susu, nyemil atau apa ya, kita kenyangin. Setelah itu masuk kamar, aku langsung nyalain AC, langsung sikap tidur. Gimana sikap tidur? Sama-sama langsung aku jejelin empeng dua-duanya, aku kasih bantal guling di sebelah-sebelahnya, dan aku tutup jendela kayak redup gitu ya, meskipun siang, jadi cahaya yang masuk itu sedikit sekali. Dan alhamdulillah ini sangat-sangat berhasil gitu. Sama peraturannya, no HP, no suara apapun. Kalau dulu waktu bayinya anak pertamaku memang pakai murotal ya, tapi sekarang karena anakku itu sudah umur 2 tahun, akhirnya sekarang aku nggak pakai murotal lagi, karena setiap ada suara murotal dia nyariin suara murotal itu gitu. Terus akhirnya malah nggak tidur. Jadi aku bakalan kasih tahu nih ke teman-teman gimana videonya ketika mereka berdua tidur siang. Nah, jadi jamnya itu benar-benar sama banget tidur siangnya, dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kadang aku mau dibantu sama mbak nidurin, tapi kadang juga aku sendirian karena anakku yang pertama kalau ada orang lain selain aku dan adiknya malah nggak bisa tidur gitu, dikiranya mbaknya ini ngajakin main dia gitu. Jadi waktu aku nidurin si mereka, aku suruh mbak keluar dulu gitu kan, biar cepet gitu tidurnya. Kenapa sih kok kekeh banget untuk membentuk jam pola tidur mereka? Ketika mereka tidur, kita bisa me time, terus kita bisa istirahat, kita bisa nonton atau merawat diri. Meskipun sudah jadi ibu-ibu, jangan juga kita nggak peduli ya sama penampilan. Kita harus tetap merawat diri. Dan biasanya aku merawat diriku perawatan pakai serangkaian produk dari Scarlett Whitening. Ini sangat aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Aku sudah pakai rangkaian produk dari Scarlett ini semenjak aku hamil, terus sekarang menyusui dari anak pertamaku gitu sampai anak kedua, dan itu ya Allah jenjang waktunya lama banget ya. Dan alhamdulillahnya sangat-sangat suka, sangat-sangat cocok. Yang aku pakai sekarang ada body scrub juga sabun dari Scarlett yang varian pomegranate atau dahlia. Biasanya aku pakai varian yang romansa, kali ini aku pengen cobain yang varian dahlia ini. Gak usah diraguin lagi kalau masalah wanginya, bener-bener fresh, bikin relax dan enak banget. Teksturnya sama dengan body scrub Scarlett yang lain, ada bulir-bulir gerenjelnya gitu yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, juga mencerahkan kulit. Setelah dioleskan secara merata, didiamkan juga digosok, lalu lanjut nih kita pakai sabun dari Scarlett juga yang variannya sama. Sabun varian pomegranate ini juga punya wangi yang fresh, manis, dan bikin segar. Selain itu juga bikin rileks pastinya. Untuk teksturnya sama juga seperti sabun Scarlett yang lain, ada bulir-bulirnya seperti itu, yang manfaatnya mengangkat sel kulit mati, mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Jadi berasa bersih banget ketika sudah pakai body scrub, pakai sabun dari Scarlett, bener-bener kayak bersih gitu kulitnya. Kalian bisa pakai langsung di kulit atau pakai shower seperti ini untuk pengaplikasiannya. Setelah selesai pakai sabunnya, kemudian kita bilas pakai air sampai bersih, dan kalian bakalan ngerasain kulit kalian itu sangat-sangat lembut. Dan aku paling suka si part ini. Setelah selesai mandi, aku nggak lupa selalu pakai body lotion dari Scarlett juga. Dan kali ini aku udah berapa kali ya pakai yang varian romansa, karena emang suka aja gitu sama wanginya. Body lotionnya ini punya manfaat untuk melembabkan juga mencerahkan kulit karena dia mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide. Percaya nggak sih, semua produk dari Scarlett Whitening ini harganya cuma 75.000 aja loh, dari body scrub, sabun, dan juga body lotionnya. Murah ya, healing emak-emak, nggak perlu mahal-mahal. Dan produknya Scarlett ini semua sudah BPOM dan juga mempunyai sertifikat halal MUI. Untuk cara pakai body lotionnya itu sangat-sangat gampang ya, tinggal dituangin ke kulit terus digosok secara merata. Dan ini harus digunakan secara rutin ya, pagi ataupun malam, biar
maksimal hasilnya. Setiap selesai pakai body care dari Scarlett, mulai dari body scrubnya, sabunnya, body lotionnya, aku ngerasa kulitku lebih sehat, lebih bersih, lebih enak aja gitu dilihatnya ketimbang belum pakai, kusem banget. Sehari aku bisa berkali-kali sih, apalagi kalau mau keluar rumah, aku selalu dan always pakai Scarlett. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman yang pengen banget ngebentuk pola tidur jam anak biar nggak begadang dan juga biar mereka mendapatkan tidur yang berkualitas. Dan selain itu semoga video ini bermanfaat juga buat teman-teman semua yang pengen ngerawat dirinya meskipun sudah ada si bocil gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramku di Vina Farida. Semoga video ini bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.